Romo Edi Mulyono memimpin misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral menyiapkan 3 sesi misa bagi umat pada siang, sore, dan malam hari. Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat sejak pagi. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa yang dipimpin oleh Romo Edi Mulyono. Gereja Katedral menjadwalkan 3 sesi peribadatan yakni pagi, siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jalannya misa juga mendapat pengawalan dari aparat keamanan di sekitar lokasi. Ya, melalui rangkaian misa dan ibadah syukur di berbagai gereja, seluruh umat Kristiani di dunia hari ini memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Seperti apa jalannya perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Jakarta? Sudah ada rekan Naura Syafikah bersama juru kamera Jamie Jasin. Naura, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral tadi pagi berlangsung khidmat diikuti oleh lebih dari 2.000 jemaat yang hadir secara langsung di Gereja Katedral Jakarta. Dan sebagai informasi, memang untuk pelaksanaan misa kenaikan Yesus Kristus ini terbagi menjadi 4 sesi yang berbeda, yaitu tadi dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan ini sebentar lagi akan segera mulai, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan juga di sore hari 16.30 dan di sesi terakhir di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi tambahan juga terkait dengan pelaksanaan pada pagi hari dan nanti di sore hari ini akan dilaksanakan secara hybrid atau akan dilaksanakan menjadi 2 metode, yaitu baik secara offline dan juga online, sehingga untuk jemaat yang tidak sempat hadir ke Gereja Katedral dapat mengikuti secara langsung live streaming melalui kanal YouTube Gereja Katedral. Dan melalui tema yang dibawakan pada tahun ini di 2026, yaitu terkait dengan tema keutuhan alam ciptaan, di mana ini juga berkaitan dengan penekanan bahwa untuk kenaikan Yesus Kristus ini merupakan penguatan kembali bagi iman jemaat yang ada di muka bumi. Kemudian juga tadi dari Romo Yohanes Deodatus yang nanti akan memimpin untuk misa selanjutnya, tadi juga sempat menyampaikan bahwa berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus ini dimaknai sebagai kenaikan Yesus Kristus menuju ke surga atau di samping Bapa di surga, di mana pada 40 hari semenjak dari kebangkitannya ini ia menekankan juga seperti kepada para murid seperti menerima pengampunan, menerima nasihat, dan juga pastinya bagi umat manusia yang ada di dunia ini harus melanjutkan misi-misi dari Tuhan Yesus Kristus di dunia. Dan juga penekanan kembali terkait dengan keutuhan alam ciptaan ini, Gereja Katedral kembali mengingatkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini untuk kembali mengingat dari iman-iman Yesus Kristus yang sudah diajarkan, seperti yang sekarang dihadapi di Jakarta khususnya, seperti polusi udara yang meningkat, kemudian juga terkait dengan permasalahan sampah. Ini harus kembali dicarikan kembali solusinya bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga pastinya sebagai kita sebagai manusia yang masih melanjutkan kehidupan di dunia. Dan nantinya di siang hari pada pukul 11 ini memang untuk pelaksanaan dari misa kenaikan Yesus Kristus ini dilaksanakan di gedung utama dari Gereja Katedral dan juga di sisi selatan. Memang berbeda dari pelaksanaan Paskah beberapa hari ataupun sebelumnya. Kalau misalnya di Paskah ini sempat dilaksanakan ataupun ada tenda tambahan di area parkir, namun sekarang tidak digunakan area parkir sebagai area tambahan. Namun pastinya antisipasi untuk pelonjakan dari jemaat yang hadir ini sudah dipastikan dan juga optimis bahwa dari Gereja Katedral mampu menampung jemaat yang hadir di hari ini. Sementara itu, Noval, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Naura Syafikah dan juru kamera Pandu Priyo telah melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sementara itu Gereja Emmanuel Jakarta menyelenggarakan 4 sesi kebaktian dalam perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Pihak gereja juga menyediakan ibadat secara daring. Salah satu yang unik dari Gereja Immanuel dalam menggelar ibadah misa adalah penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing untuk mengakomodasi kebutuhan jemaat ekspatriat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus kali ini, Gereja Immanuel mengusung tema pergi dan beritakan. Sedangkan untuk penyelenggaraan misa,
dilaksanakan sebanyak 4 kali, yakni pagi dan sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Seperti apa jalannya ibadah kebaktian pada perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja GPIB Immanuel Jakarta? Sudah ada rekan kami Yasmin Ataniah bersama juru kamera Dede Rudi di lokasi. Yasmin, bagaimana jalannya ibadah misa di sana? Ya baik, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Suasana hikmat dan juga hangat begitu terasa pada saat tadi pelaksanaan rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kristus di GPIB Immanuel Jakarta Pusat tempat saya melaporkan saat ini. Adapun untuk ibadah di lokasi ini dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama tadi pada pukul 6 pagi, kemudian sesi kedua pada pukul 9 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, baru selesai beberapa waktu yang lalu. Itu sekitar ada 400-an jemaah yang mengikuti kegiatan ibadah secara langsung, secara tatap muka di sini. Kemudian juga untuk memfasilitasi para jemaat yang tidak bisa hadir, juga dilangsungkan ibadah melalui daring. Kemudian juga nanti untuk sesi ketiga pada pukul 4 sore, yang mana ini juga memfasilitasi bagi para jemaat yang merupakan ekspatriat, jadi menggunakan bahasa asing yakni bahasa Inggris. Dan untuk yang terakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan keterangan dari pihak gereja sendiri, untuk total jemaah diperkirakan yang akan mengikuti ibadah ada lebih dari 1.000 orang. Adapun terkait dengan tema di tahun ini terkait ibadah kenaikan Yesus Kristus di GPIB Immanuel Jakarta Pusat adalah pergi dan beritakan. Ini menjadi ajakan bagi umat Kristiani untuk terus menyebarkan kasih dan ajaran Yesus kepada sesama. Naufal. Baik, terima kasih rekan Yasmin Ataniah bersama juru kamera Dede Rudi melaporkan langsung dari Gereja GPIB Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda persidangan dibuka dengan mendengarkan keterangan dari keempat terdakwa yang dihadirkan. Dalam sidang, auditor militer mendalami motif para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Salah satu terdakwa Serda Edi Sudarko mengaku emosi setelah melihat video viral saat Andri Yunus menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Lalu kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak. Siap. Dari Saya mana hanya saudara? melalui media sosial. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andri Yunus di medsos? Siap. Karena overacting. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Di situlah arogan Andri Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Para terdakwa mengatakan pemilihan air keras dilakukan karena dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan melakukan pemukulan serta diharapkan memberikan efek jera kepada korban. Tim penasehat hukum terdakwa juga memutarkan video saat Andri Yunus menginterupsi rapat tertutup yang dimaksud. Video diputar untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kekesalan para terdakwa berawal dari insiden itu. Sementara itu, auditor militer mengaku belum dapat menemui korban Andri Yunus di RSCM. Korban disebut masih menjalani perawatan dan belum dapat dikunjungi usai menjalani operasi pencakokan kulit. Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada tanggal 20 Mei. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Atap ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40 Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk pemirsa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 7 siswa dan 1 orang guru mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan.
Beginilah suasana MTS Muhammadiyah 4 Bulu, Kecamatan Sambung, Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah usai ambruknya atap sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pasca kejadian, halaman sekolah terlihat dipenuhi petugas kepolisian dan warga yang menyaksikan proses evakuasi. Di ruang kelas 7, material genteng dan kayu berserakan menutup hampir seluruh bagian ruangan. Meja dan buku milik siswa turut tertimpa reruntuhan. Petugas Satreskrim Polres Sragen memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya unsur kelalaian dalam pemeliharaan bangunan sekolah. Korban ada 8 atau 7? 8 orang dengan guru. 7 murid, 1 guru. Dugaannya karena apa? Karena kalau tadi kami lihat memang bangunan ini kan bangunan tua ya. Jadi bangunan pada saat pertama dibangun tahun 78, kemudian sempat direnovasi tahun 2000. Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang berarti kan sudah sekitar 26 tahun ya. Belum ada renovasi lagi, jadi memang kalau dilihat tadi sudah lapuk semua itu bagian atapnya. Itulah yang kita tadi ambil oleh tim dari Satreskrim untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu di RSUD Sragen, petugas medis masih memberikan penanganan kepada para korban yang mengalami luka akibat tertimpa material atap.